selalu mengakhiri salam seperti yes, yes, yes. Baik, anak-anak, selamat pagi semuanya. Jadi walaupun sekarang waktunya sudah siang, tapi pada prinsipnya kita selalu semangat Pak, semangat pagi, Ya. Baik. Seperti biasa, anak-anak, kebiasaan kita di Berpalo, kalau Pak Guru bilang, halo, bagaimana jawabannya? Hai. Kalau Pak Guru bilang, hai, bagaimana jawabannya? Halo, hai. Hai, halo. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Mantap. Seperti biasa, dalam pembelajaran kita pasti selalu mengecek kehadiran. Baik, saya tanya, kira-kira hari ini anak-anak hadir semua? Hadir semua. Rifan, maju ke depan. Ya, Rifan, silakan memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Amin Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami kepada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami bersalah kami, dan jangan sampai pencobaan, tapi bebaskanlah dari jalan kami. Balon biru pegang telinga, balon merah pegang bahu. Oke? Siap? Siap. Baik. Kita mulai ya. Yuk. Ya. Balon biru, balon merah, balon biru, balon merah, balon merah, balon biru, balon merah, balon biru, balon biru, balon merah. Mantap. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Anak-anak, kalian tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, angkat tangan. Yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Ada yang tahu? Oke, baik. Saya persilakan Marni jadi dirgen. Ya, maju. Maju. Tidak perlu takut, tidak perlu malu, ya. Kalau yang saya percayakan berarti itu yang kemampuan dirgennya baik, ya, baik. Silakan ambil tonnya, jangan terlalu tinggi ya, jangan juga terlalu rendah, pas-pas. Semuanya berdiri. Oke, berdiri tegak. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. One. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Mantap, tepuk tangan dulu buat Marni yang sudah memimpin kita menyanyikan lagu
dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan duduk. Silakan duduk, anak-anak, silakan duduk. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini coba anak-anak lihat ke depan. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita setelah pembelajaran ini selesai, kita dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, merancang pembuatan kincir air sederhana. Dan yang ketiga, melalui hasil diskusi sebentar, anak-anak dapat membuat laporan tentang perubahan bentuk energi air dengan tepat. Dan yang keempat, melalui hasil diskusi kelompok, anak-anak dapat mempresentasikan laporan hasil diskusi kelompoknya di depan. Itu sebentar secara kelompok. Semua anggota kelompoknya tampilkan hasil karyanya di depan. Ya. Jadi ini materinya masih pada subtema 2 Masih pada subtema 2. Tema 2 selalu hemat energi. Tentang energi alternatif. Coba buka di subtema 3. Coba buka buku subtema 3 tentang mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Buka di subtema 3. Ya. Di halaman 79. Buka di halaman 79. Sudah? Sudah? Ya, coba lihat di halaman 79 itu di situ tentang mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Baik. Yang pertama, anak-anak coba lihat bilangan dulu. Pengertian dan contoh sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif atau sumber energi pengganti? Sumber energi pengganti disebut sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari alam, tetapi persediaannya tidak terbatas atau persediaannya dia dapat diperbarui dengan cepat secara alami. Itu sumber daya alam atau sumber energi alternatif. Kalau sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu seperti batu bara, minyak bumi, apalagi pasir, apalagi emas. Ya, itu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Karena dia membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembentukan. Dia sampai ratusan tahun. Lain kalau sumber energi alternatif seperti yang pertama sebenarnya. Yang pertama ada energi matahari. Panas matahari dapat digunakan untuk
memanaskan ruangan, mengeringkan baju, apalagi selain mengeringkan baju, mengeringkan ikan, apalagi? Mengeringkan padi, apalagi? Mengeringkan kopi, ya. Mengeringkan coklat, mengeringkan cengkeh. Jadi itulah manfaat dari energi matahari yang digunakan oleh masyarakat. Nah, biasanya yang punya cengkeh memanfaatkan energi matahari untuk mengeringkan cengkehnya. Lalu ada lagi manfaat energi matahari yang digunakan oleh manusia. Ternyata matahari itu dia bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan alat seperti apa namanya? Panel surya. Tepuk tangan dulu buat Vino. Tepuk salut buat Vino. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang kedua, coba anak lihat ke dalam energi panas bumi. Energi panas bumi disebut juga energi geotermal. Energi geotermal. Energi panas bumi ini kalau sekarang di tempat kita, jadi ada PLN, dan PLN di tempat kita sekarang itu memanfaatkan energi panas bumi dari Ulumbu. Siapa yang pernah melewati tempat Ulumbu? Ya, sudah ada 3 orang ya. Baik, di Ulumbu ini anak-anak, di situ ada luapan energi panas bumi. Ada gas yang keluar dari dalam tanah yang sifatnya panas, dan itu dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lanjut, yang ketiga, energi angin. Energi angin. Energi angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Saat ini energi angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui apa? Melalui apa? Kincir angin. Ya, kincir angin. Jadi kincir angin ini dengan bantuan generator sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Lanjut, yang keempat ada energi air. Energi air, jadi dia aliran air yang deras itu memiliki energi yang disebut dengan energi air. Energi air ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia banyak hal. Contohnya dalam pembangkit listrik tenaga air. Ya, kalau dulu di tempat kita ini kita menikmati listrik itu dengan bantuan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya, pembangkit listrik tenaga air. Lanjut, yang kelima ada energi gelombang laut. Siapa yang pernah ke pantai? Siapa yang pernah ke pantai? Ya, yang pernah ke pantai, saya tanya dulu. Pernah kalian melihat gelombang? Pantai? Pernah? Ya. Jadi gelombang itu adalah suatu energi. Gelombang laut itu terjadi naik turunnya air laut. Biasanya dia datang dari kedalaman menuju ke daerah yang namanya bibir pantai. Jadi biasanya sampai keluar. Jadi kita yang dari daerah pegunungan ini hati-hati kalau kita pergi ke pantai. Jangan sampai kita terbawa oleh gelombang atau ombak itu bawa ke dalam.
Kalau kita tidak tahu berenang, jangan berani-berani kalau kita pergi ke laut. Jadi energi gelombang laut ini juga dia bisa dijadikan atau dimanfaatkan untuk memutar turbin. Jadi gerakan turbin pada generator ini dia dapat menghasilkan energi listrik. Kalau di tempat kita ini memang tidak ada lautnya, karena kita berada di daerah pegunungan, ya, sehingga pantas kalau di tempat kita ini tidak ada laut. Kalau di daerah pantai pasti setiap hari anak-anaknya mandinya di pantai. Kalau kita ini pasti mandinya di sungai, di kamar mandi. Kalau anak pantai biasanya sore-sore itu mereka pergi ke laut, di pantai mereka bermain di situ. Lanjut, yang keenam ada namanya energi biofuel. Energi biofuel. Jadi coba lihat di buku yang keenam ada energi biofuel. Energi biofuel. Ada? Ada. Ya. Biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Kemudian biofuel juga dari tumbuhan-tumbuhan berbiji, ya. Seperti di bawah itu di gambar itu ada biji jarak. Biji jarak. Baik biji jarak? Baik. Tahu biji jarak ini? Ya. Biji jarak itu kalau dalam bahasa daerah kitanya apa? Tahu? Siapa yang tahu dalam bahasa daerah kita apa? Biji jarak. Ya, jadi selain biji jarak ini, ya, ada juga bunga matahari. Ya, coba kita lihat dulu. Ada bunga matahari, ada juga kelapa sawit, ya, ada juga kacang tanah, ada juga kedelai. Kedelai ini dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Saya minta satu orang maju ke depan. Ya, taruh di situ, taruh sana. Ya, semua berdiri, lihat ke depan. Ya, ini kincirnya. Ini kincirnya. Anak-anak perhatikan ke depan. Biasanya sistem kerja kincir air dia dipengaruhi oleh adanya energi potensial dari air. Coba anak-anak amati apa yang terjadi pada kegiatan ini sebentar. Ya, sudah? Ya, jadi seperti ini cara kerja kincir air. Biasanya dia
saya minta satu orang Bapak keluar ini air ini. Ya. Terima kasih. Baik. Tadi kalian sudah mengamati seperti apa cara kerja dari kincir air yang saya sudah praktekkan tadi ya. Anak-anak tadi sudah menyaksikan seperti apa cara kerja dari kincir air ya. Nah, saya mau tanya anak-anak, dalam kincir air yang kita amati bersama tadi, kira-kira energi apa yang ada dalam pengamatan kalian? Energi apa yang terjadi? Energi gerak. Hah? Energi gerak. Energi gerak. Energi gerak itu dihasilkan dari mana? Dari Hah? air. Dari energi air. Dari energi air. Nah, saya buat pertanyaan ini. Energi potensial apa yang dapat membuat kincir ini tadi dapat bergerak? Ada yang tahu jawabannya? Energi potensial apa yang dapat membuat kincir air bisa bergerak? Ayo, yang mau menjawab silakan angkat tangan. Ayo. Yang mau jawab pakai tangan. Marco, ada lagi? Upin, ada lagi? Kang Ain, ada lagi? Nathan, energi potensial apa yang membuat kincir dapat bergerak? Ayo, jangan mati, jangan hanya diam. Coba angkat tangan. Jangan takut untuk menjawab. Ya, jangan takut untuk menjawab. Baik, yang angkat tangan pertama tadi. Karena ada energi potensial air, sehingga terjadilah kincir air dapat bergerak. Mantap, jawabannya benar. Tepuk tangan dulu buat ya. Tepuk salut buat update. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Lanjut, pertanyaan yang kedua. Mengapa kincir air tersebut tadi dapat bergerak? Ada yang bisa jawab? Mengapa kincir air tersebut dapat bergerak? Ayo, jangan takut untuk menjawab. Ayo, angkat tangan. Mengapa kincir air tersebut dapat bergerak? Ya, yang angkat tangan pertama tadi, Fiani, coba tuh. Karena adanya energi air. Bagaimana? Ada jawaban yang lain? Tidak. Ada jawaban yang lain? Tidak. Tidak ada. Jawabannya sama. Coba. Karena ada energi air. Karena ada energi air. Baik, jawabannya benar sekali. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mantap. Sekarang pertanyaan yang ketiga.
apa yang terjadi pada kincir ini, pada kincir air ini tadi? Apa yang terjadi pada kincir ini ketika tidak ada air yang mengalir? Apa yang terjadi pada kincir ketika tidak ada air yang mengalir? Ada yang bisa menjawab? Ayo, angkat tangan yang mau menjawab. Coba. Karena tidak ada air. Apa yang terjadi? Pertanyaannya gini, apa yang terjadi pada kincir air ketika tidak ada air yang mengalir? Coba, Upin. Tidak bisa bergerak. Tepuk tangan dulu buat Upin. Ya, tepuk tangan dulu buat Upin. Tepuk tangan. Ada jawaban yang lain? Sama. Ya. Jadi terbukti. Coba perhatikan ke depan. Semua berdiri. Saya minta berdiri. Semua perhatikan ke depan. Ya. Jadi anak-anak, ketika tidak ada air yang mengalir, terbukti kincir ini dia hanya diam, tidak bisa bergerak. Seperti yang dijawab oleh Upin tadi, bahwa ketika tidak ada air yang mengalir, maka apa yang terjadi pada kincir? Upin menjawab tadi, kincir tidak dapat bergerak. Mantap. Itu jawaban yang benar sekali. Baik. Jadi pada proyek kita kali ini, anak-anak, proyek kita kali ini yaitu tentang proyek kincir air. Proyek kita kali ini yaitu proyek kincir air. Nah, sebentar ini anak-anak mengerjakan proyek kincir air ini dalam bentuk kelompok. Ya, jadi kelompoknya ikuti kelompok pada pertemuan kemarin. Oke, kelompok 1 silakan masuk dalam kelompok yang saya sudah bentukkan kemarin. Kelompok 2 silakan bentuk kelompoknya. Oke, ya, silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Silakan duduk dalam kelompok masing-masing. Sudah duduk dalam kelompok? Ya. Jadi ini saya sudah siapkan lem. Ya, tinggal anak-anak siapkan alat dan bahannya. Saya sudah siapkan lem ini. Lem ini sebentar untuk merekat untuk merekat tutupan botolnya itu. Jadi anak-anak perhatikan dulu ke depan. Ya, sebelum sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Ya, anak-anak saya minta perhatikan ke depan. Ya. Jadi bentuk alat kincir yang kita hasilkan sebentar modelnya seperti ini. Modelnya seperti pada gambar ini. Ya. Jadi di LKPD itu, di LKPD-nya itu sudah ada alat dan bahannya.
alat dan bahan yang anak sudah siapkan itu, dan ini langkah dan petunjuk kerja. Langkah dan petunjuk kerja sebentar saya sudah tuangkan di sini. Jadi ini saya sudah tuangkan di sini seperti yang saya tampilkan di layar ini. Jadi langkah kerjanya ikuti, anak-anak ikuti langkah kerja yang seperti saya tuangkan dalam LKPD ini sebentar. Mengerti? Mengerti. Baik, saya akan bagikan LKPD. Kelompok 1, mana kelompok 1? Ya. Kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Baik. Petunjuk kerjanya sudah ada dalam format itu, dalam LKPD. Tinggal kalian kerja sesuai dengan petunjuk itu. Silakan bekerja. Silakan bekerja. Silakan bekerja sama. Ya. Coba bikin kasih seperti ini. Begini. Oke, kasih seperti ini. Ikuti rasanya. Ya. Ikuti seperti ini. Coba kasih keluar. Kalau sudah lem dekat seperti ini, nanti menggunakan gini, ya, biarkan dulu sampai dia kering ya, biarkan dulu sampai dia kering. Ya, biarkan dulu sampai dia kering. Ya, sebentar dikasih lubang.
Ya, silakan kerja. Kalau sudah dekat, nanti bawa ke sini. Kalau sudah dekat, bawa ke sini. Ya. Kalau sudah dekat, bawa ke sini. Tinggal, ya. Ya. Sudah. Ya. Ya. Ya, sudah ada satu orang, satu kelompok yang sudah berhasil. Sudah ada satu kelompok yang berhasil. Coba lihat. Ya, ini dari kelompok 3 sudah bisa deh. Baik. Ya, mungkin ada kelompok lain yang kelompok 2. Ya. Ya. Yang ini silakan dikasih masuk seperti ini, ya, ya, seperti ini. Ini tinggal dinaik kita, harus naik, ya, ini, ya, seperti ini, ya, ini, ya. Kalau ini sudah di Solo, ini pakai, ini namanya solere, pakai ini. Ya, yang kelompok 2 maju ke depan. Kalau sudah semua maju ke depan. Yang kelompok 2 semua maju ke depan. Ya, caranya seperti ini. Kita kasih lubang menggunakan solder. Kita ini masih belum panas. Ya.
Ya. Kalau sudah, tinggal masukkan pipet yang putih. Coba ambil pipet yang putih. Ambil pipet yang putih. Ya. Kalau sudah, ambil guntingnya. Gunting. Ya. Tinggal masuk ini, potong di sini nih. Tinggal potong. Oke. Tinggal ini masukkan lidi sebentar ya. Masukkan lidi ya. Keluarkan. Masukkan lidi. Masukkan lidi sini. Seperti itu. Ya. Coba pinjam lem di Bapak Tika. Pinjam lem di Bapak Tika. Pinjam lem. Ya, lem di sini sebentar ya, ujung-ujungnya ya. Ujungnya. Ya. Hati-hati pakai ini lem, karena ini keras sekali. Ya. Tinggal kalian lem di sininya. Lem. Ya. Kalau ini sudah selesai sebentar, tinggal masukkan ya, tinggal kasih lem di sini. Ya, coba taruh. Ya. Tambah lagi. Ya, taruh tuh. Ya. Tambah lagi. Ya. Tambah lagi, apa setengah? Ya, tambah lagi. Ya, setengah. Ya. Ya. Sini juga. Ya, mantap. Ini sudah gerak sini. Ya. Ya. Cepat. Oke. Tinggal kalian semua besar. Ini sudah bisa besar ini. Ya. Ya. Kalau sudah selesai semua. Ya, sudah. Ya, sudah selesai semua. Ya, ya, tinggal lem ini. Ya, coba lem. Ya, coba lem. Di sini, ya, di sini, ya, masukkan, ya, masukkan, ya, tambah lagi ke sini, taruh situ, ya, mantap, tambah lagi ke sini. Ya, mantap. Tambah lagi sini. Ya, mantap. Ya, ini sudah bagus ya. Coba masukkan lidi. Ya, kasih masuk lidi dulu. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Ya, baik. Ya, di sini saya sudah siapkan bantuannya. Kita sama-sama
praktek ke depan secara kelompok. Oke? Baik. Kalau sudah selesai semua, kita mulai dari kelompok 1. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ya, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. Ya, mana hasil kerjanya? Mantap. Ya, hasil kerja dari kelompok 1. Ya, kalian dari depan, mungkin bisa pinjam ini dulu, ganti yang ini. Ya, ganti yang ini, ganti yang ini. Baik. Ya, silakan kelompok 1 presentasikan laporan proyeknya. Silakan. Kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan Hasil kerja kelompok. Ya, baik, silakan. Ya, tergantung kalian. Tuangkan airnya di situ. Ya, satu orangnya, yang lain amati. Sudah, cukup. Baik. Ya. Mantap. Ya, ini dari kerja dari kelompok 1 membuktikan bahwa kincir air dapat bergerak karena ada energi air. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, sudah berhasil, mantap. Ini kincir air. Sekarang lanjut kelompok 2. Ya, silakan dulu untuk kelompok 1. Lanjut. Coba dulu airnya. Ya, ini hasil karyanya tadi yang kelompok 1 ini. Ya, yang kelompok 2. Ya, silakan masuk di sini. Silakan. Kalian sendiri buat. Coba. Oke, coba. Ya, kelompok 2. Siapa kita kelompoknya kemarin? Ya, seperti biasa. Bagaimana caranya? Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 2. Ya, silakan. Baris di sini. Ya. Berhadapan ke teman-teman. Kami dari kelompok 2. Ya. Kami dari kelompok 2 untuk melakukan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan lanjut membuktikan bagaimana hasil karya kalian. Ya, cukup. Ya. Ya, coba. Ini tidak kalau bersebut. Ya, coba. Lepas. Oh, ini terlalu panjang. Coba ambil yang panjang di bawah. Saya sudah siapkan itu. Ini terlalu pendek. Ya. Coba yang sabar. Ada di coba pakai yang kasih keluar musik. Ya. Ini sudah semua Coba kalian buktikan kepada kelompok. Ya, bagaimana hasil kerja dari kelompok 2 Ya, perhatikan baik-baik. Ini kelompok 2 membuktikan bahwa
kincir air dapat bergerak karena energi air. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, silakan duduk. Baik, hasil kalian ini kelompok 2 sudah membuktikan bahwa energi air dapat menggerakkan kincir. Sekarang lanjut kelompok 3. Ayo masuk kelompok 3. Kelompok 3. Siapa kita kelompok ini kemarin? Kelompok 3. Ya. Seperti biasa, sebelum kita melaporkan hasil kerja, bagaimana caranya? Gimana kata-kata pembukaan kalian? Ya, coba tuangkan ke dalam. Satu orang tutup bagian depan ini. Tuangkan. Satu orang tuangkan. Air. Ini pakai air di sini. Ya. Satu orang tutup. Ya, simpan lagi ke bawah. Ya, masukkan. Ya, bisa sendiri saja. Bisa sendiri. Ya. Coba kasih lurus dengan pipa airnya. Cari yang pendek, cari yang pendek. Cari yang pendek. Kasih keluar lagi ini. Ipin, kasih keluar. Ya, coba. Kita kerja sama. Ini cari lagi yang lebih pendek. Cari yang lebih pendek. Ya, coba. Ya. Coba kita buktikan bersama apakah kincirnya dapat bergerak. Ya, coba didorong supaya ya. Ya. Kincirnya dia ini posisi. Ya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya. Dari hasil percobaan mereka ini membuktikan bahwa kincir air dapat bergerak karena ada energi air. Ya. Hasil kerjanya sudah bagus. Ini hasil karyanya. Silakan duduk di tempat duduk masing-masing di kelompoknya. Lanjut kelompok 4. Saya persilakan kelompok 4 tampilkan hasil kerjanya. Siapa kita kelompok kemarin? Ya, mantap. Ya, kasih keluar dulu air di dalamnya. Kasih keluar. Kamu kerja sendiri. Bagaimana kamu membuktikan hasil karya kalian? Ya, satu orang tutup sini. Ya. Pelan-pelan, dan terlalu dorong. Ya, baik, silakan. Ya, sudah sama rata. Ya, coba, juga berada ini. Ini belum rata. Ya, coba buka. Coba, ini kasih yang tinggi, ini terlalu pendek. Coba yang kasih keluar dulu aja. Keluar ke sini. Ya, baik. Silakan masukkan ke sini. Bagaimana kincirnya bergerak? Coba buka keran airnya. Ya, mantap. Kincirnya dapat bergerak. Baik, selamat. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya, hasil karya kincir airnya sudah bagus. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompok. Ya.
Ya, saya minta setoran uang ini. Ya, dekat. Baik, anak-anak, terus itu. Kira-kira hari ini bagaimana tadi perasaan kalian? Dengar baik-baik. Bagaimana perasaan kalian pelajaran ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Kira-kira ada alasannya mengapa dikatakan menyenangkan? Ada yang bisa menjawab? Ya. Ada bisa? Menyenangkan saja. Ya, tentu ada alasannya. Menyenangkan mungkin karena anak-anak terlibat langsung dalam merancang proyek kincir airnya. Yang kedua, anak-anak dengan cara belajar yang seperti ini, anak-anak suka? Suka. Mantap. Kemudian yang terakhir, saya bertanya lagi nih. Kira-kira apa kesulitan yang anak-anak alami dalam pengerjaan proyek ini? Apa kesulitan? Ada kesulitan? Apa kesulitannya? Coba. Kali, apa kesulitan yang dialami oleh kelompok kalian? Membeli pipet. Coba. Kesulitan membuat alat peraganya, menemukan alat peraganya. Mengapa dikatakan sulit? Ada jawaban yang lain? Apa kesulitan dari kelompok 3? Kesulitan dari kelompok 3 apa? Tidak ada kesulitannya. Tidak ada kesulitannya. Kelompok 4? Tidak ada kesulitan kelompok 4? Datang? Tidak ada. Berarti yang mengalami kesulitan hanya kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tidak apa-apa, ini menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Baik, anak-anak, saya minta anak-anak untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya minta anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Siapa punya kursi ini? Ya. Kembali ke tempat duduk. Simpan sudah alat peraganya. Simpan sudah. Simpan alat peraganya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik. Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Silakan duduk. Baik. Saya mau tanya dulu, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Tidak ada? Tidak ada? Tidak. Baik, kalau gitu Pak Guru membantu kalian menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ya, jadi hari ini kita berbicara tentang perubahan energi alternatif, dalam hal ini tadi matahari.
Jadi energi alternatif itu energi yang berasal dari alam. Jadi energi alternatif ini dapat dengan mudah kita peroleh. Dapat dengan mudah kita peroleh. Lain kalau energi yang tidak dapat diperbarui ini, dia pasti persediaannya terbatas. Kalau sumber energi alternatif itu dia persediaannya tidak terbatas, seperti matahari. Hari ini kita manfaatkan matahari, besok kita manfaat lagi matahari. Hari ini kita manfaatkan air, besok kita manfaatkan lagi air. Besok kita manfaatkan lagi air. Kemudian energi panas bumi, jadi dia selalu ada. Dia tidak sama dengan batu bara, minyak bumi. Kalau minyak bumi, batu bara, dia membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses pembentukannya. Jangan bicara yang lain-lain dulu, dengarkan apa yang saya katakan. Dengar apa yang saya katakan. Jangan sibuk yang lain dulu. Baik, di sini saya sudah siapkan soal evaluasi. Saya mau menguji kalian apakah kalian sudah menjawab apa memahami materi kita hari ini. Ini saya sudah siapkan soal evaluasinya. Silakan kerjakan soal evaluasi ini. Soal evaluasinya tidak banyak, hanya 5 nomor saja. Ya. Ini soal evaluasi. Ini simpan di dalam plastik masuk. Ya, silakan kerja dalam kelompok. Alat peraganya itu taruh di tas, jangan taruh di atas meja lagi. Ya. Taruh di bawah, kasih lagi di meja, taruh di bawah semua. Ya, sudah dapat semua? Sudah. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Ya. Dapat semua? Ya, silakan. Ya, silakan kerja. Ya, silakan kerja. Saya kasih waktu 10 menit. Sudah, jangan terlalu lama soalnya saya minta ini. Ya, sudah. Kau punya pulpen mana? Sudah. Ada yang sudah selesai?
Sudah semua? Kalau sudah, saya minta Rifan kumpulkan pekerjaan dari teman-temannya, ya? Kalau sudah, kumpul. Sudah? Sudah? Ya, sudah, berjalan. Sudah? Sudah? Boleh? Ya. Sudah? Belum? Sudah? Ada yang belum? Yang belum lanjut kerja? Sudah? 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 Sudah semua, ya? Ya, bagus. Cepat. Lagi berapa nomor? Ya. Sudah. Pokoknya lagi nomor 5. Cepat, sudah. 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 Sudah semua, ya? Ya. Patrick, sudah? Sudah, ya? Ya. Baik. Jadi soal evaluasinya saya tidak langsung bagikan. Saya akan bagikan kembali besok di sekolah, ya? Baik. Tadi kita mulai pembelajaran kita dengan doa, layak dan pantas bagi kita untuk menutupi pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, semua berdiri. Baik,
terima kasih kepada adik lain yang sudah memimpin kita ke dalam doa. Baik, anak-anak, materi kita mungkin untuk hari ininya sampai di sini dulu. Silakan dulu. Dan materi kita mungkin sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjut kembali. Seperti biasa, bahwa belajar itu merupakan kewajiban kita sebagai belajar. Jadi waktu kalian yang paling banyak itu di rumah. Ya, waktu kalian yang paling banyak itu di rumah. Sehingga luangkan waktunya untuk apa? Lagi untuk apa? Luangkan waktunya untuk belajar. Baik, silakan pulang ke rumah masing-masing.